Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Fitriani Said. Di video kali ini kakak akan membawakan materi biologi kelas 10 mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum masuk pada materi, perlu kita ketahui kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati, baik gen, spesies, dan ekosistem di Indonesia, beserta manfaat dan upaya pelestariannya. 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis serta menyajikan data hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati, sebaran flora dan fauna, manfaat, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia secara teliti, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, ukuran, warna, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman makhluk hidup biasa disebut juga biodiversitas. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya tanaman mawar. Tanaman mawar yang beraneka warna memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Contohnya ada bunga mawar yang berwarna merah, ada juga yang berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna putih. 2. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman tingkat spesies dapat dilihat dari famili kacang-kacangan. Misalnya terdapat pada gambar berikut, yaitu ada kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu sawah, hutan, dan pantai. Bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Melanesia yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Flora Melanesia terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora di daerah peralihan yang sangat khas dan endemik. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Daerah persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Yang kedua, kawasan peralihan. Dan yang ketiga, kawasan Indonesia bagian timur. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Kawasan Indonesia yang termasuk ke dalam daerah sebelah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Beberapa jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat juga menjadi spesies endemik antara lain harimau, gajah, dan orangutan. Fauna di wilayah ini dikenal juga dengan tipe oriental. 2. Kawasan peralihan. Kawasan peralihan adalah daerah di antara garis Wallace dan garis Weber. Fauna di kawasan peralihan ini diantaranya ada komodo dan anoa. Yang ketiga, kawasan Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, kakatua, dan nuri. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan
Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya, taman nasional dan cagar alam. Yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan